Dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tiada hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia dan rahmat, atas segala kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam ini Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya. Salah satu pintu-pintu rahmat adalah dengan duduk dan menghadiri majalisuz zikr, majlis dari majlis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kitab Mubtilatul A'mal, pembatal-pembatal amalan. Ada sebuah nasihat yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum minal amali. Hendaklah perhatian kalian lebih besar kepada diterimanya suatu amalan daripada amalan itu sendiri. Hendaklah kalian lebih memberikan perhatian pada diterimanya amalan daripada amalan itu sendiri. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi seorang muslim lebih perhatian, lebih fokus pada diterimanya amalan, dalam arti dia lebih perhatian kepada kualitas daripada kuantitas. Terlebih perhatian li kualitas amalan ta lengan luwena daripada jumlahnya. Karena amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang berkualitas, amalan yang bernilai, amalan yang sesuai dengan standar syariat tentunya. Bukan hanya sembarang amalan. Maka beramal bukan hanya melepaskan kewajiban, bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi beramal bagaimana amalan itu menyelamatkan kita. Ngumbe angku amalan ini terterima isi Allah Azza wa Jalla. Makanya para sahabat dulu ketakutan mereka terhadap tidak diterimanya amalan sangatlah besar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau dalam tafsir Ibnu Katsir? La an astayqina anna Allah yataqabbalu minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha.
sesungguhnya aku yakin Allah menerima satu solat saja lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan kekhawatiran yang besar, rasa takut yang besar dari para sahabat akan tidak diterimanya suatu amalan. Maka bentuk perhatian kita terhadap amalan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dengan menjaga kualitasnya. Salah satu bentuk menjaga kualitas amalan itu adalah menjaganya minal mubtilat, dari pembatal-pembatalnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Pembatal yang berikutnya, intihaku hurumatillahi fissir. Di antara pembatal amalan adalah melanggar segala perkara yang diharamkan oleh Allah tatkala sendirian, tatkala kesepian, tatkala berkhalwat. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bayda. Sungguh, kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui ada sekelompok manusia yang datang pada hari kiamat dari umatku membawa pahala-pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Jadi yang kata Nabi alaihi salatu wasalam, lawan le jelo kiamat niki akan datang sekelompok manusia jauh pahala mara beli gunung, menggambarkan pahala yang banyak, pahala kebajikan, pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ketaatan. Nabi SAW memisalkan seperti gunung Tihamah yang warnanya putih, jelas, terang, terlihat saking besarnya. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Gunung yang pahala kebaikan sebesar gunung itu tiba-tiba Allah rubah menjadi debu yang berterbangan. Qala Thauban bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Tolong jelaskan kepada kami sifat mereka, terangkan kepada kami siapa mereka, ciri-ciri mereka, orang-orang yang datang membawa kebaikan sebesar gunung, tapi Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatukum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian.
semeton dah, semeton epeh. Dari golongan kalian, mereka solat malam sebagaimana kalian solat malam, sama ibadah kalian. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah sekelompok manusia idza khalau bimaharimillahi. Mereka adalah sekelompok manusia apabila menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka menerjangnya. Mereka menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tatkala mereka sendirian dan tatkala mereka berkhalwat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang mulia ini mengandung banyak pelajaran. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya akan ada sekelompok manusia yang merugi pada hari kiamat. Akan ada segolongan manusia yang akan bangkrut pada hari kiamat. Padahal mereka orang-orang yang membawa kebaikan yang sangat banyak. Bangkrut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dan Imam Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan 3 macam kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu salasatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu ada 3. Kezaliman itu ada 3. Fazulmun la yaghfiruhullah. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Kezaliman ya ta'agin ampuni si Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa zulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, wa zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW perincikan, wa amma zulmu alladhi la yaghfiruhullah. Adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla,
Semua kita tahu. Apa itu? Asyirku adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, wa amma az-zulmul ladzi yaghfiruhu Allah fa zulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa bain rabbihim. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah, ini yang kita harapkan. Karena semua kita ini telah menzalimi diri kita. Semua catatan amalan kita pasti di situ tercatat seorang hamba telah menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah adalah kezaliman seorang hamba atas dirinya sendiri, antara dia dengan Allah. Artinya dosa-dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Yang ketiga, wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Adapun kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah fazulmul ibadi ba'dihim ba'da. Kezaliman hamba kepada sebagian yang lainnya. Kezaliman seorang hamba kepada sebagian yang lainnya, ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hari kiamat, di antara orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, mereka yang datang dengan pahala kebaikan, namun di dunia dia punya utang kezaliman, mencaci, mencela, menzalimi, merampas, mengambil harta orang lain. Dia sudah letih, lelah, bersusah payah melakukan kebaikan, tapi ternyata pahala kebaikannya dia transfer, dia bagi-bagi secara gratis akibat perbuatan zalimnya. Makanya cocok Nabi SAW mengatakan ittaquz zulma, takutlah kalian kepada kezaliman, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Tentu para sahabat menjawab mengatakan, man la dirhama, ya al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang namanya bangkrut itu enggak punya apa-apa, enggak ada barangnya, enggak ada duitnya, enggak ada hartanya, itu nama bangkrut. Tapi Nabi SAW mengatakan, innal muflis ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum. Kata Nabi SAW, yang bangkrut itu datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dulu di dunia dia telah mencela saudaranya, dia telah menuduh saudaranya, dia telah mengambil harta saudaranya, dia telah menumpahkan harta saudaranya, dia telah memukul saudaranya, sehingga kebaikannya ditransfer kepada orang-orang tersebut. Tatkala kebaikannya sudah habis, dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Maka ikhwatal iman, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini, orang-orang yang melanggar perkara-perkara Allah tatkala kita sendiri. Kita menjadi wali Allah di hadapan manusia, tapi menjadi musuhnya di kala sendirian. Makanya salah seorang ulama salaf mengatakan, la takun waliyan lillahi fis sir wa aduwan lahu fil ala.
la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwan lahu fis sir. Janganlah kalian menjadi wali Allah tatkala berada di hadapan manusia, tapi menjadi musuhnya tatkala sendirian. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini tentang bagaimana khaufus sahabah min al-wuqu'i fi syarr, ketakutan para sahabat dari jatuh ke dalam perkara keburukan. Makanya di antara pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat itu pertanyaan tentang orang-orang yang mendapatkan keburukan, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam perkara keburukan tersebut. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, fakuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Para sahabat si lain berketahuan si bagus. Ongkat Hudzaifah. Lagu tiang berketahuan tentang kejelekan. Karena aku khawatir aku terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Jadi rasa takut para sahabat itu luar biasa. Yang kita lihat mereka takut, lihat para jamaah, amalan mereka tidak diterima. Padahal iman mereka itu tidak bisa tertandingi oleh iman siapapun. Kualitas iman mereka tidak diragukan lagi, tapi kekhawatiran mereka luar biasa. Berbeda dengan kita, amalan sedikit, iman lemah, tapi terkadang kita merasa aman. Kita tidak merasa takut. Amalan-amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Tsauban dalam hadis ini? Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Karena ini menunjukkan rasa takut. Wahai Rasulullah SAW, terangkan kepada kami siapa mereka. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami kriteria mereka, ciri-ciri mereka, bagaimana rupa mereka, siapa mereka, agar kami bisa memfilter diri kami, agar kami bisa melindungi diri kami, menjaga diri kami bukan termasuk dari golongan orang-orang yang Allah jadikan pahala kebaikannya bagaikan debu yang berterbangan. Kita ini harus takut. Makanya rukun ibadah hati itu ada berapa? Ada 3 kan? Yang pertama, khauf, wal raja, wal mahabbah. Harus seimbang. Al mahabbah ibarat kepala burung. Kemudian al khauf wal raja ibarat sayap kiri dan sayap kanannya. Sebuah burung tidak akan pernah hidup tanpa kepala. Demikian pula sebuah burung tidak akan bisa terbang tanpa seimbang kedua sayapnya, sayap kiri dan sayap kanannya. Itulah keseimbangan harus ada. Kecintaan wajib dalam ibadah. Rasa takut harus ada dalam ibadah. Rasa harap harus ada dalam ibadah. Kita khawatir amalan kita tidak diterima di sisi Allah, di samping kita berharap amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abi Mulaikah, Abdurrahman ibn Abi Mulaikah, beliau mengatakan, aku berjumpa dengan 100 lebih dari para sahabat Nabi SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Semua mereka itu takut
ditimpa penyakit kemunafikan. Termasuk hadis ini. Baik. Faedah berikutnya, pelajaran berikutnya dari hadis ini. Para ulama berbeda pendapat siapakah orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan innal haditsa innama huwa fi aqwamin indahu naw'un minan nifaq. Hadis ini ditujukan kepada sekelompok manusia yang memiliki kemunafikan. Nifaqun amali, yang punya nifaq amali. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-108. Allah menyatakan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Nyebut lengan manusia, lagu ndik nyebut lengan Allah. Ya. Banyak orang yang takut kepada gurunya, tapi tidak setakut dia kepada Allah. Makanya kita diajarkan bagaimana ikhlas itu para jamaah. Diajarkan ketulusan. Sehingga dengan ikhlas itu kita takut itu bukan kepada manusia, tapi takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kenyakan nyedot para jamaah, datang ustaz regem langsung. Ini terjadi ini. Ya, beberapa kasus. Suatu ketika salah seorang ustaz datang, dia lagi asik para jamaahnya, bungkusnya banyak di sini. Assalamualaikum, wah istri riang, ternyata kan sakit bejulu, lupa ya para jamaah. Ngene kadang kita anu terus la ilaha illallah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ini semua kita kena ini ayat ini. Ya, mereka bersembunyi dari manusia, tapi tidak bersembunyi dari Allah. Idz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Tatkala pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Kemudian apa kata Allah? Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Padahal Allah Maha tahu dengan apa yang telah mereka perbuat. Allah Maha tahu. Dimanapun kita bersembunyi Allah tahu. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita Allah tahu. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, hadza inkarun 'alal munafiqin. Ayat ini adalah pengingkaran kepada golongan orang-orang munafik. Fi qaunihim yastakhfuna biqaba'ihim minan nas. Yang mana mereka menyembunyikan keburukan mereka di hadapan manusia, tidak menyembunyikan keburukan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wa qala ba'dhum innama warada al-hadits fi aqwamin yura'una an-nasa bi'amalihim. Hadis ini maksudnya adalah pada segolongan manusia yang mereka riya dalam amalan-amalan mereka. Ini pendapat yang kedua. Jadi hadis ini kata para ulama, sebagian maksudnya adalah apa? Pada orang-orang yang riya. Sebagaimana kita tahu orang-orang yang riya, amalan mereka akan sia-sia, tidak akan bermanfaat. Allah jadikan ibarat debu yang berterbangan. Kemudian
Makna yang ketiga, siapakah orang-orang tersebut? Dikatakan oleh Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti ya, hafizahullah, makna hadis Tsauban ini adalah bagi orang-orang yang menghalalkan dosa atau menganggap remeh dosa tersebut. Jadi orang yang melakukannya dengan menganggap itu sesuatu yang halal, yang boleh, atau orang yang melakukannya karena apa? Dia meremehkan dosa-dosa itu. Itu dimaksudkan hadis Tsauban itu. Ini tafsiran yang ketiga. Ketiga-tiganya ini bahaya. Ketiga-tiganya bahaya. Nifaq, penyakit yang berbahaya. Kemudian riya, merupakan ciri khasnya orang munafik juga, berbahaya. Kemudian juga meremehkan dosa, ini juga sifatnya orang-orang munafik juga, berbahaya. Maka ketiga-tiganya ini ya termasuklah di dalam hadisnya Tsauban radhiyallahu taala anhu. Dan kebalikannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Lihat, sembunyi-sembunyi berbahaya, nyebuk-nyebuk bahaya, nengke terang-terangan juga bahaya. Terus yang tidak bahaya bagaimana? Ya bertaubat kepada Allah. Jangan melakukan dosa, berusaha menghindari dosa. Nah, perhatikan, termasuk bentuk terang-terangan. Wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltu barihata kada wa kada. Di antara bentuk terang-terangan melakukan dosa, seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia tiba di waktu pagi hari, Allah telah menutup dosanya. Kemudian dia bercerita, wahai fulan, tadi malam aku begini dan begitu. Ini termasuk terang-terangan. Cerita yang mana aku bertaruh malam. Ya, para jamaah, la ilaha illallah. Allah telah sembunyikan dosanya, Allah telah tutup dosanya. Tapi dia sendiri yang menceritakannya, dia sendiri yang mengumbar aibnya. Ini termasuk orang-orang yang diancam tidak diampuni oleh Allah azza wa jalla. Satunya diam-diam melakukan dosa, berkhalwat dengan maksiatnya, ya, akhirnya gugurlah, hancurlah amal kebaikannya. Yang di satu sisi ini, ya, dia punya dosa, tapi tidak diampuni oleh Allah dosanya. Karena apa? Karena dia menampakkan maksiatnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, kata maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa maksud hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kullu ma harramahu Allah minal ma'asi as-saghairu wal kabairu. Maharimullah maksudnya adalah segala yang diharamkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ini namanya perkara yang haram. Perkara yang haram adalah segala yang diharamkan oleh Allah dari perbuatan maksiat, yang besar maupun yang kecil. Yaran haram, arak haram si beli, arak haram si kode. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
ada faedah penting yang perlu kita ketahui. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid atau Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan usulul ma'asi kulliha kibaruha wa sigharuha salasatun. Pokok-pokok maksiat itu yang kecil maupun yang besar seluruhnya kembali kepada tiga hal. Pokok-pokok dosa dan maksiat, dosa besar maupun dosa kecil itu semuanya kembali kepada tiga hal. Ini kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah, jatuhlah ke dalam kesyirikan. Yang pertama apa? Bergantungnya hati kepada selain Allah. Makanya tidak jarang orang yang tidak bertauhid kepada Allah sedikit-dikit ya pakai ilmu gelap, ilmu hitam, sedikit-dikit pakai penglaris, sedikit-dikit pakai sihir, sedikit-dikit ya menggunakan perkara-perkara yang meminta bantuan kepada jin dan syaitan, karena bergantung hatinya kepada selain Allah. Yang kedua, wa ta'atul quwwatil ghadabiyah. Ini yang kedua, wa ta'atil quwwal ghadabiyah, mengikuti kekuatan amarah. Mengikuti kekuatan amarah. Marah ini menghasilkan banyak dosa. Marah, keluarlah kata-kata kotor, kata-kata kasar, bahkan bisa jadi tatkala dia marah mengeluarkan kata-kata kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang emosional, dia menzalimi saudaranya. Banyak orang yang emosional, dia mencela saudaranya. Banyak orang yang emosional, apa yang terjadi? Dia membunuh saudaranya. Jadi ada kasus ikhwatal iman, disinggung dalam sebuah grup atau gara-gara katanya dikeluarkan dari grup itu, dipukul, dibunuh orang. Gara-gara apa? Dia taat kepada kuah syaitan, kuwatul ghadabiyah. Kuatnya apa? Amarahnya. Kemudian yang ketiga, wa ta'atul quwwatis syahwaniyah, taat kepada kekuatan syahwat. Banyak sekali dosa ini akibat syahwat. Banyak para jemaah, tidak terhitung. Banyak orang binasa karena taat kepada apa? Syahwat dan hawa nafsunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ini 3 poin, 3 pokok dosa dan maksiat itu. Kembali kepada 3 hal ini. Kemudian para ulama menjelaskan apa maksud dari al-kabair was saghair, dosa besar dan dosa kecil. Dosa itu dibagi menjadi 2. Bagaimana kata Ibnu Qayyim? Ya, wadz-dzunubu tanqasimu ila saghair wa kabair. Dosa itu terbagi menjadi 2, besar dan dosa kecil. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ini sering orang kita bingung, apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Qala Al-Qurtubi fi haddil kabirah. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan batasan dosa besar itu seperti apa. Beliau mengatakan al-kabiratu kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw azabin. Setiap dosa, ini dosa besar. Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah ancam dengan neraka. Ancam isi neraka, pasti dosa besar.
atau murka. Ini pasti dosa besar. Atau laknat, atau azab. Ditambahkan oleh sebagian para ulama, au haddin fid dunya, atau yang diancam dengan hukuman had di dunia. Tahu nama hukuman had? Para jemaah, tuang pekaran hukuman had. Dan para ulama fikih membahas kitabul hudud. Hah? Taib, hampir betul. Hampir betul. Hukuman yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk dosa-dosa besar. Hampir betul. Disebutkan oleh para ulama definisi al-hadd itu uqubatun muqaddarah syar'an ala jara'ima muayyanah. Yang namanya had itu hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syariat untuk jenis kriminal dan dosa-dosa tertentu. Seperti potong tangan. Bagi siapa? Yang mencuri seukuran berapa? Rubu' dinar. Jadi tidak semua mencuri itu dosa besar para jamaah. Mencuri yang dosa besar itu apabila dia sampai nisab. Nisabnya berapa? 1/4 dinar. Sekitar 1 gram sekian. Berarti sekarang kalau dia mencuri 200.000, nah itu belum. Yang mencuri 1 juta, karena harga emas 1.300.000-an, 1.400.000. Dia mencuri 1.400.000, berarti iya, potong tangan itu. Kena hukum had. Nah, itu namanya hukum had. Hukuman yang ditentukan oleh syariat ya atas kriminal-kriminal dan dosa-dosa tertentu. Baik, kemudian apa definisi as-saghair? Dosa-dosa kecil. Disebutkan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Annas-saghirata huwa ma dunal haddain, haddun fid dunya wa haddun fil akhirah. Dosa-dosa kecil adalah dosa yang tidak memiliki hukuman di dunia dan di akhirat. Dosa-dosa yang tidak datang dalil menjelaskan hukumannya di dunia maupun hukumannya di akhirat. Mana contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh dosa yang tidak jelas, tidak dijelaskan oleh dalil hukumannya di dunia dan hukumannya di akhirat? Hah? Berbohong kepada istri. Bohong itu dosa besar. Hah? Kalau berbohong maksudnya berbohong kepada istri itu merayu dia maksudnya. Ya, itu maksudnya yang diperbolehkan. Bukan artinya berbohong aning be. Kula lo makuli julu, lalu nimbang padahal nyebuk-nyebuk merari. Kalau ini berbohong nggak boleh. Ya. Wa haditsul rajuli imra'atahu. Itu yang diperbolehkan. Rayuan seorang lelaki kepada istri. Ya. Kamu wanita paling cantik di atas muka bumi ini. EP paling ingat wah pokok di dunia ini. Ya, dia rayu istrinya. Maka padahal masih banyak lebih cantik kan? Berbohong nggak dia itu? Bukan berbohong, tapi itu yang diperbolehkan, ada keringanannya. Taib para jamaah. Yang saya inginkan contoh dosa yang tidak ada hukuman di dunia, tidak ada hukuman di akhiratnya, yang dikatakan dosa kecil.
Banyak para jamaah, banyak sekali. Memandang wanita, iya, memandang wanita yang bukan mahram dengan disengaja. Itu dosa kecil, tidak ada nas menunjukkan itu adalah dosa besar. Tidak ada nas yang menyebutkan itu dosanya seperti ini, ancamannya seperti ini. Kemudian contoh yang lain, ya. Kalau makan berdiri mukhtalaf itu, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama mengatakan hukumnya makruh ya, kalau makan berdiri, minum berdiri itu. Bukan termasuk dosa. Makan dengan tangan kiri. Kemudian yang lain, ya, berkata kotor. Itu dosa-dosa yang tidak disebutkan secara nas dan secara dalil bahwasanya hukumannya di dunia seperti ini dan hukumnya di akhirat seperti ini. Maka setiap dosa yang tidak ditentukan hukumannya di dunia dan tidak jelas ancamannya di akhirat, maka itu disebut as-saghirah, dosa-dosa kecil. Baik, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Anna ba'dha as-sayyi'at tuzhibul hasanat, bahwasanya sebagian dosa itu akan menggugurkan pahala kebaikan. Adapun kekufuran dan kesyirikan menggugurkan semua kebaikan. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, seluruh kebaikan itu akan dihancurkan oleh dosa yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Banyak dalil. Di antaranya surat Al-An'am ayat ke-88, Allah mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka berbuat kesyirikan, akan batallah seluruh apa yang telah mereka perbuat. Nah, adapun ada sebagian dosa yang menggugurkan pahala-pahala kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib? Beliau mengatakan, kaifa tahbitul a'mala bighairi riddah, bagaimana amalan itu akan gugur, bagaimana amal kebajikan itu akan hancur dan gugur tanpa terjadinya kemurtadan, tanpa terjadinya kekufuran. Beliau menjawab, na'am, iya. Faqad dalla al-Qur'an was sunnah wal manqulu 'anil sahabah anna as-sayyi'ati tahbitul hasanati kama anna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Al-Qur'an dan sunnah serta riwayat dari para sahabat menunjukkan sebagian dosa itu menggugurkan pahala-pahala kebaikan, sebagaimana kebaikan menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian bil man. Apa arti al-man? Nyebut-nyebut pemberian. Wal adza, menyakiti orang yang diberi. Ini menggugurkan pahala sedekahnya. Kemudian juga waqalat Aisyah li ummi Zaid bin Arqam, Aisyah mengatakan kepada ibundanya Zaid bin Arqam, akhbiri Zaidan
annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu si Zaid, dia telah membatalkan pahala jihadnya. Kenapa? Ya, lamma baya'a bil'inah, karena dia telah melakukan transaksi riba. Dari nas ini bahaya riba ini para jamaah. Riba itu salah satu amalan dosa yang bisa menggugurkan amalan kita. Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan, yang bagi lil abdi fi hadzal zaman an yastadina wa yatazawwaj. Sepantasnya di zaman ini seorang hamba menikah dan berhutang. Berhutang dan menikah. Kenapa? Li'alla yanzura ila ma la yahil fayahbitu amaluhu. Agar dia jangan memandang kepada perkara-perkara yang haram sehingga batallah pahala-pahala kebaikannya. Sudah azan para jamaah? Tinggal 1 menit. Taib. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini beberapa ya dosa yang menggugurkan amal kebaikan. Kan sudah lewat beberapa pembahasan itu. Ada memang amalan-amalan yang menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita menggugurkan apa? Pahala kebaikan kita. Contohnya meninggalkan sholat asar. Kemudian akan datang amalan-amalan yang lain yang menunjukkan adanya dosa-dosa yang menggugurkan sebagian amal kebajikan kita, dan ini yang harus kita ketahui. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita azan dulu. Ini sudah jam 7.39 waktu salat Isya. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Silakan ada bertanya. Abu Baris. Liqa'a rabbih, terus pertanyaan. Yang kedua apa? Taib. Abu Faris bertanya tentang ujung dari surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, "Falya'mal 'amalan salihah." Hendaklah dia beramal salih. "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan siapapun. Apa maksud dari amal salih? Amal salih yaitu amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Falya'mal 'amalan salihan." Hendaklah dia beramal salih, ma kana muwafiqan li syar'illah, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ay wa huwa alladhi yuradu bihi wajhu Allah wahdahu la syarika lah. Wa hadzani rukmanil 'amalil mutaqabbal. Jadi amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ayat ini menjelaskan dua syarat diterimanya amalan sesuai dengan syariat Allah. Kemudian yang kedua yaitu amalan yang ikhlas ya, karena Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan Ibnu Katsir, wa hadzani rukna al-amalil mutaqabbal. Dua inilah rukun dari amalan yang diterima di sisi Allah, yang selalu kita minta di setiap pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu dia, ayat inilah dia ya. Amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ada. Nah, makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan ada 4 amalan dari sisi ikhlas dan ittiba. Yang pertama kata beliau, amalan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ini amal yang disebut amal soleh. Amalan itu tidak dikatakan soleh sampai dia memenuhi dua syarat. Keadaan yang kedua kata Syekh Abdul Razak, amalan itu ikhlas tapi tidak sesuai sunnah. Ini amalan yang disebut bid'ah. Yang ketiga, amalan itu sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Inilah dia riya, inilah dia sum'ah, inilah ujubnya. Yang keempat, tidak ikhlas dan tidak sesuai sunnah. Sudah mengerjakan bid'ah, tidak ikhlas lagi. Dia jatuh kepada yang 4 itu. Nah, nas'alullah salamul afiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan lain? Apakah? Apakah ghibah itu termasuk dosa besar? Iya, disebut dosa besar oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya. Beliau menyebutnya termasuk dosa besar di dalam kitabnya Al-Kabair. Bahkan yang kita bahas tadi itu juga dosa besar. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Beliau mengatakan al-kabiratus sadisatu wal khamsun, dosa besar nomor 56,
izharu ziyyis salihina fil mala' wa intihakul maharim. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dosa besar nomor 56, menampakkan pakaian kesalihan di hadapan manusia dan menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ketika berkhulwat atau shaghair, meskipun dosa kecil. Para jamaah, ini kondisi kata para ulama, dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan saat berkhulwat dan meremehkannya. Allahu ta'ala a'lam. Lupa aku kata anak nangka jana. Lupa. Akan lupa aja, Pak. Allahumma la tu'akhidna bima nasina. Ya Allah, jangan hukum kami akibat apa yang kami lakukan karena lupa. Tapi di sini ada pertanyaan. Pertanyaan di luar tema. Apakah seorang ayah tidak menafkahi anaknya tetap dituntut di akhirat nanti sekalipun anaknya sudah memaafkannya? Jadi orang tua yang tidak menafkahi anaknya, tapi anak sudah memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, selesai urusan. Ya. Tapi hisab tetap ada. Ya. Hisab itu tetap ada. Dan dosa itu tidak akan dihapus. Buktinya hadis Bukhari, hadis Ibnu Umar. Ketika Allah mendekatkan hamba, ya, kemudian Allah tanya dia tentang dosa-dosanya. Ini kata para ulama, dosa itu tidak dihapus meskipun hukumannya sudah dihapus. Dan termasuk dosa apabila orang tua menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ya. Seharusnya dia yang mencari nafkah, tapi istrinya disuruh cari nafkah. Ya. Dia lupa memberikan nafkah kepada siapa? Kepada anaknya, istrinya dan yang lain. Nasallahu alaihi wal afiyah. Wallahu taala a'lam. Sila. Jangan mengatakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah. Makanya dalam doa itu disebutkan dalam Sahih Muslim, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu laisa ilaik, tidak disandarkan kepadamu. Itu dilantunkan oleh Nabi SAW dalam doanya. Ya. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan itu semuanya, segalanya berada di tanganmu. Ya, betul, Allah yang menciptakan segala kebaikan dan keburukan. Tapi ketika terjadi keburukan dari diri kita, jangan kita mengatakan ini keburukan datang dari Allah. Allah yang mentakdirkannya untuk saya. Ini Jabariyah takutnya nantinya. Kita khawatirkan nanti itu Jabariyah mengatakan bahwasanya bukan saya yang melakukan, tapi Allah yang sudah melakukannya. Tapi keyakinan Ahlus Sunnah, ya, wallahu khalaqakum wa ma taf'al wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Itu keyakinan kita, Allah yang menciptakannya, tapi menisbatkannya jangan.
Sebagai bentuk apa? Kita mensucikan Allah. Makanya maratibul iman bil qadar itu ada 4. Tingkatan iman kepada takdir itu ada 4. Al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Ilmu, menulis, kehendak, dan penciptaan. Nah, itu dia 4 tingkatan beriman kepada takdir. Ya, menisbatkan keburukan tidak boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kita meyakini kita diberikan kehendak untuk memilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita diberikan kehendak. Orang haus, dia punya pilihan untuk minum dan tidak minum. Orang ingin dapat rezeki, dia punya pilihan kerja atau tidak kerja. Kan dikasih pilihan. Itulah gunanya Allah mengutus para nabi dan para rasul yang menjelaskan jalan kebaikan dan jalan kejelekan agar manusia ini memilih dengan akal yang Allah berikan kepada dia. Tapi menyandarkan ini dilarang. Oh, jangan mengatakan keburukan itu datang dari saya, tapi datang dari Allah. Ini dia tidak mengagungkan Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah ya dengan pengagungan yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.